Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di Introgenis, Introduction of General Study. Nah, pada episode kali ini, kebetulan ini menjadi episode yang terakhir pada Introgenis kali ini. Jadi, buat Sobat Manajemen yang belum mengetahui apa itu Introgenis, jadi Introgenis ini itu hadir untuk membahas konsentrasi yang ada di jurusan manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsentrasi yang bisa diibaratkan sebagai konsentrasi yang selalu dekat dengan konsumen, yaitu konsentrasi manajemen pemasaran. Bersama aku, Marisa Aulia Raidan, sebagai host pada Introgenis kali ini, yang akan menemani Sobat Manajemen dalam beberapa menit ke depan. Nah, di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama dosen yang keren dari konsentrasi manajemen pemasaran ini, yaitu Bapak Yuda Dwi Nugraha, SE MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Aduh, makasih banyak nih Pak udah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini. Sama-sama. Karena mungkin siang-siang gini tuh enaknya tidur siang kali ya Pak. Betul. Tapi luar biasa nih, Bapak ini sudah menyempatkan untuk hadir pada episode kali ini. Nah, mungkin sebelumnya boleh nih Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, barangkali ada Sobat Manajemen yang belum tahu. Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih ya teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Manajemen ya. Iya Bapak, betul. Oke, perkenalkan nama saya Yuda Dwi Nugraha. Saya biasa dipanggil Yuda. Dalam hal ini saya home base-nya adalah di program studi manajemen FEB Unisba dengan konsentrasi keilmuannya adalah manajemen pemasaran. Nah, secara singkat memang saya berminat di bidang pemasaran ya, karena tadi selain dekat dengan konsumen juga saya pengen tahu sih bagaimana seseorang atau individu itu berpikir, bertindak, berperilaku ya. Jadi saya akhirnya menggeluti bidang pemasaran ini. Selain itu juga selain dari situ bidang background peminatan juga, background pendidikan saya memang focusing di marketing manajemen. Marketing. Gitu. Mungkin kan tema hari ini tuh marketing is life, jadi konsentrasi yang selalu dekat dengan konsumen ya Pak. Betul. Nah, bisa nggak sih Bapak jelasin secara singkat gitu, apa itu konsentrasi manajemen pemasaran secara umum? Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi secara umum ya, Pak. Konsentrasi manajemen pemasaran adalah salah satu di antara 6 ya kan, konsentrasi yang ada di prodi kita untuk saat ini ya. Di mana nanti teman-teman mahasiswa khususnya di semester yang belum ngambil ya, semester 1 sampai 4 lah ya. Itu kalau memang kepengen ya atau antusias gitu ya, antusias tinggi terhadap bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah brand, bagaimana konsumen itu berpikir, bertindak, berperilaku, kemudian bagaimana perusahaan itu bikin strategi yang pas ya, yang disesuaikan dengan target pasar dan semisalnya, ya memang sangat cocok dan supel, apalagi ya orangnya supel gitu mau belajar, itu memang sangat cocok dan pas untuk masuk di konsentrasi pemasaran. Gitu. Tadi kan Bapak sempat mention bahwa ada sebuah brand gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya manajemen pemasaran ini tuh perannya tuh seperti apa sih Pak dalam keberlangsungan sebuah bisnis gitu? Oke, very good. Menurut saya bukannya, kembali lagi ya, saya punya prinsip adalah integrated marketing. Jadi harusnya sebuah perusahaan itu kan secara konseptual kan harus terintegrasi ya, baik itu pesan komunikasi, baik itu strateginya kan, jangan sampai berbeda-beda. Begitu juga dengan divisi atau konsentrasi yang lain, SDM, keuangan, operasional itu sama-sama mendukung untuk profit perusahaan salah satunya dan juga menjaga atau meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ketika dikaitkan dengan konteks pertanyaan tadi, yaitu kaitan antara pemasaran dengan keberlangsungan ya sebuah perusahaan, ya menurut saya itu sangat berperan penting. Kita sederhana dari hulu ke hilir deh. Hulunya apa? Konsumen maunya apa? Desainnya, warnanya, speknya. Nah itu orang pemasaran gali itu.
kebutuhan, keinginan dari konsumen. Yang mana konsumennya kan yang akan beli, Iya. kan begitu? Iya. Itu hulunya nih dari awal, ya kan R&D dan sebagainya, operasional bikin, SDM rekrut orang yang dibutuhkan kompetensinya, keuangan bayarin, kasalah lah ya, seperti itu. Terciptalah sebuah barang atau jasa. Pemasaran di situ masih berperan, hilirnya, sederhananya, yaitu mengkomunikasikan nilai dari sebuah produk, bisa mempercantik, bisa bikin keren, bisa bikin lebih awet muda. Nah itu yang perlu dikomunikasikan kepada konsumen. Jadi match nih, maunya konsumen di hulu, contoh pengen skincare yang bikin kulit nggak lengket misalnya, contoh sederhana aja ya. Dibikinlah oleh perusahaan, dikomunikasikan lagi nih bahwa produk kita punya salah satu ingredients, bahan baku dan sebagainya yang bisa membuat kulit konsumen tuh tidak lengket. Nah kan harus match itu. Nah sehingga ketika dua ini bisa tercapai, tentunya keberlangsungan perusahaan ya akan lama. Apalagi dengan tren perbedaan atau perubahan ya kan konsumen di kita kan yang tadinya nggak mau tanda kutip mobil listrik atau motor listrik karena belum ada infrastrukturnya, sekarang sudah cukup banyak. Kurang lebih seperti itu. Dinamis ya Pak, jadi betul, konsumen itu nggak stagnan. Ya, betul. Jadi perubahannya tuh cukup cepat gitu ya Pak. Betul. Menarik sih. Nah mungkin untuk sobat manajemen yang mau masuk konsentrasi pemasaran ini, apa aja sih Pak materi inti yang mungkin dipelajari dalam konsentrasi manajemen pemasaran ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi secara ringkas ya, memang setiap konsentrasi kan ada mata kuliah prasyarat ya, mata kuliah wajib yang harus lulus untuk masing-masing konsentrasi. Plus minus kurang lebih sama dengan mata kuliah yang konsentrasi yang lain, yaitu adalah focusing di core keilmuannya. Contoh misalnya pemasaran ya, tentunya nanti ketika sebelum ngambil ada manajemen pemasaran sama pemasaran lanjutan, kan begitu. Nah, yang mana idealnya memang harus mendapatkan nilai terbaik ya kan, untuk mendapatkan atau memperoleh tiket masuk ke konsentrasi pemasaran. Namun demikian, teman-teman mahasiswa juga perlu mengetahui bahwa yang menentukan sebenarnya adalah prodi. Dalam artian ada aspek lain yang perlu diperhitungkan oleh prodi, ya kan, kuota dan misalnya lah ya, proporsionalnya tadi yang menjadi landasan prodi untuk penempatan konsentrasi. Namun secara khusus kurang lebih sama tadi saya bilang, ada lulus dengan nilai terbaik di mata kuliah core keilmuan pemasaran. Salah satunya ya tadi manajemen pemasaran dan juga manajemen pemasaran lanjutan. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan sempat Bapak singgung terkait kuota ya Pak dari prodi. Betul. Berarti untuk yang ingin memilih konsentrasi manajemen pemasaran ini tuh nggak semuanya bisa atau gimana nih Pak? Nah, sebenarnya pertanyaan tadi akan lebih pas nanti dijawab oleh program studi ya, karena kan itu arahnya ke kebijakan ya. Maksudnya lebih ke yang tahu rasio mahasiswanya berapa, yang daftar. Kan setahu saya selama ini kan memilih 3 atau 2 konsentrasi pilihan kan, ya kan, nanti akan dianalisis oleh program studi. Nah, dalam konteks ini kuota ya tentunya kan kita punya dosen masing-masing di program studi yang dengan keilmuan yang berbeda-beda kan. Artinya jangan sampai menurut saya secara akal sehat jomplang atau ketimpangan, ada diskrepansi di situ. Terlalu banyak di satu konsentrasi, yang lainnya terlalu sedikit. Nanti beban dosen kan juga akan tanda kutip ya, ketimpang juga kan begitu. Nah, tentunya prodi punya penilaian itu lah, saya pikir ya, karena lebih bijaksana dalam konteks pemerataan jumlah konsentrasi yang dipilih oleh mahasiswa. Oke, baik. Jadi nanti sobat manajemen itu ketika memilih konsentrasi itu memilih 2 atau 3 konsentrasi ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian analisis lagi oleh prodi. Betul. Dan disitulah peran prodi yang mungkin akan memilihkan konsentrasi terbaik gitu ya. Betul. Tentunya dengan indikator-indikator yang ditentukan ya teman-teman. Artinya kayak tadi mata kuliah prasyarat wajib yang lulus yang terbaik, kuota, kemudian minat dan sebagainya. Tapi mungkin Pak, barangkali sobat manajemen mau mempersiapkan diri nih yang ingin masuk konsentrasi manajemen pemasaran, harus fokus di matkul apa nih? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau saya bilang ya secara
bijak, memang idealnya semua mata kuliah itu penting. Kenapa? Karena kan kompetensi itu dicapai dengan berbagai macam mata kuliah. Sederhananya seperti itulah ya. Artinya dalam hal ini saya tidak mau mengesampingkan 1-2 mata kuliah. Artinya tanda kutip quote unquote tidak penting gitu ya, atau mungkin kurang penting. Tapi ketika ditarik ke dalam konteks konsentrasi pemasaran, memang teman-teman mahasiswa di sini perlu sebisa mungkin tuh kasarnya gini, kalau kamu mau effort masuk ke pemasaran gitu ya kalian juga harus effort dalam mata kuliah inti yang tadi manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen pemasaran lanjutan. Ini kan dalam konteks sebelum pemilihan konsentrasi. Nanti kalau udah kan ada manajemen rantai nilai misalnya, kemudian manajemen jasa. Nah itu kan mata kuliah khas konsentrasi nih. Tapi sebelum ke arah sana, teman-teman harus mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah 2 paling tidak, manajemen pemasaran sama pemasaran lanjutan. Itu jadi 2 mata kuliah ini yang bisa dibilang menjadi salah satu acuan. Karena kan secara akal sehat, kalau mahasiswanya ini mohon maaf misalnya mendapatkan nilai kurang baik di mata kuliah pemasaran, khawatir nanti ketika dipilih dan dimasukkan ke konsentrasi pemasaran itu akan kurang bisa mengikuti. Kan begitu ya secara akal sehat ya. Karena kan itu jadi dasar di pemasaran soalnya. Kalau STP belum product life cycle, kemudian pricing strateginya belum clear di semester awal-awal, ya akan sangat, saya khawatir keberatan buat mahasiswa nanti. Cuman overall kembali lagi bukannya mengesampingkan mata kuliah lain, artinya pemasaran ini kan sebenarnya kan bisa dibilang dia kombinasi dari berbagai ilmu ya. Ada hitungannya juga khususnya untuk penghitungan price ya, harga, sama nanti di jasa itu hitungan terkait dengan mirip-mirip kayak operasional lah, stok ya kan dan sebagainya. Nah, kemudian juga ngambil dari psikologi juga kan, karena aspek konsumen ya. Begitu juga dengan ilmu ekonomi. Jadi artinya secara umum mata kuliah penting. Cuman ketika masuk ke pemasaran, kesimpulannya adalah kalian harus fokus dan lulus dengan nilai terbaik, khususnya A, untuk mata kuliah 2, pemasaran dan pemasaran lanjutan. Nah, mungkin untuk sobat manajemen yang mau masuk konsentrasi manajemen pemasaran ini, kalian itu harus tetap nilainya itu bagus di semua mata kuliah ya Pak? Betul. Terutama di manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran lanjutan. Betul. Jadi kalau misalnya semuanya bagus nilainya nih, itu akan jadi combo yang berkelas mungkin ya Pak? Betul, karena kan begini, misalnya contoh nih ya, di manajemen pemasaran kalian dapat A, lanjutan juga A, manajemen lanjutan, SDM juga sama nih A, SDM lanjutan juga A, kan jadi kamu punya 2 pilihan, lebih enak, kan begitu ya, jadi toh kalaupun misalnya kuotanya penuh tanda kutip misalnya di SDM misalnya, kan karena nilainya A di pemasaran dia bisa masuk nih, peluang atau probabilitas masuk 2 konsentrasi kan sangat besar karena nilainya bagus, maksudnya itu sebenarnya. Berarti untuk sobat manajemen yang memilih konsentrasi pemasaran untuk menghindari materi hitungan, mungkin itu salah ya Pak? Betul, betul. Karena di pemasaran juga mungkin akan ada materi hitungan. Betul, terutama nanti di pemasaran lanjutan, pemasaran biasa juga iya, sama di jasa, manajemen jasa. Mungkin Bapak bisa mention nggak skala materi perhitungannya? Oke, secara persentase bisa dibilang mungkin 20-30%. Karena itu berada di pembahasan atau topik tertentu. Kayak contoh tadi untuk pemasaran hitungannya ada di pricing strategi, bagaimana strategi memberikan harga. Lah. Kan begitu ya. Ada yang nanti kita pakai margin 30% kita pukul rata, ada yang nanti yang lain lah, kalau lebih seperti itu. Nah, untuk yang pemasaran jasa itu nanti juga di topik tertentu. Jadi artinya tidak semua topik ada hitungannya. Jadi bisa dibilang ya mungkin 30% lah. Gitu. Nah, mungkin lanjut aja Pak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu keterampilan apa yang paling penting dimiliki mahasiswa yang tertarik di bidang manajemen pemasaran ini? Oke, terima kasih. Secara khusus teman-teman, saya bagi 2 ya, umum dan khusus ya. Secara umum tentunya
kita fokusin di keterampilan yang bersifatnya adalah soft skill ya. Artinya dia bisa negosiasi, pengambilan keputusan, kemudian presentasi, ya kan begitulah ya secara umum. Ya, dalam konteks ini secara umum saya tarik ke aspek pribadi, supel misalnya. Karena orang pemasaran kan harus begitu. Karena dia bertemu dengan berbagai macam background konsumen kan. Sifat juga ya Pak. Betul, di medsos kita lihat, ya kan. Artinya kalau tidak terbiasa supel, saya khawatir nanti akan tertekan soalnya. Belum ngadapin komplain coba. Ya kan, jadi kesarannya kan pemasaran itu sebagai bridging antara company yang diisi oleh SDM keuangan operasional misalnya dengan eksternal konsumen di sini. Nah kan bagaimana orang pemasaran itu juga sebagai karyawan di perusahaan, ya kan, bagian dari perusahaan juga dia juga merepresentasikan konsumen kan. Nah, kalau teman-teman secara pribadi kurang supel ya, itu khawatir nanti akan overthinking atau mungkin ngedrop ya. Cuman kembali lagi, bagi saya supel itu bisa dipelajari. Ya kan, dengan terus ngomong di depan kelas, di presentasi di kelas, di depan umum itu kan melatih ya. Kan begitu. Nah, itu secara umum. Nah, secara khusus tentunya adalah kurang lebih sih sama dengan konsentrasi lain, cuman yang membedakan itu adalah perspektif menurut saya. Yaitu apa? Perspektifnya itu harus luas dan tidak boleh menurut saya itu terkotak-kotakan. Maksudnya gimana tuh Pak? Contoh nih ya, kalau saya ambil contoh yang sering saya ambil contoh di kelas itu adalah desain mobil. Ya kan? Saya ambil contoh brand A deh. Brand A, nggak apa-apa sebut merek ya di sini ya? Nggak apa-apa ya. Oke, nah contoh nih ya. Kita lihat Avanza deh sebagai mobil salah satu terlaris di Indonesia ya. Desainnya sebelumnya kayak apa sih? Cenderung tinggi dia, ya kan? Teman semenjak masuknya expander, ya kan? Akhirnya pangsa pasar Avanza sedikit demi sedikit berkurang, sehingga dia facelift terus. Dan sekarang kan sudah tanda kutip mau berubah. Nah maksud saya jangan terkotak-kotakan tuh kekeh dengan desain yang lama, kan begitu. Artinya ya karena tadi kita perusahaan kan dalam hal ini kan memenuhi kebutuhan atau yang konsumen. Ya konsumen maunya yang seperti itu. Atau Honda misalnya, Yamaha. Kenapa menjadi pangsa pasar terbesar di Indonesia? Salah satunya kan tadi, ya kan? Dia bisa memenuhi ekspektasi dari sebuah motor itu seperti apa sih? Kita compare dengan brand yang lain lah ya, saya nggak sebut nama ya. Yang mana kita lihat aja penjualannya. Artinya kan penjualan ini sebagai salah satu metrik penting diterima atau tidak produk itu di pasar. Nah kalau mindsetnya atau perspektifnya terkotak-kotakan, mindset lama, itu cenderung akan susah. Karena kenapa tadi saya bilang pemasaran itu harus mewadahi, menjembatani minimal dua aspek nih, aspek perusahaan sama aspek konsumen. Kan begitu. Jadi nggak boleh terlalu dominan juga di konsumen sebenarnya, tapi juga nggak terlalu boleh juga dominan di perusahaan. Iya kan? Dari aspek itu aja kita bisa tarik ke aspek personality ya, memang orangnya emang harus punya open minded lah bisa dibilang. Dengan segala kemungkinan ada, dia mau berubah. Kemudian yang kedua spesifiknya adalah analytical thinking menurut saya. Yaitu apa? Karena dia harus bisa melihat perubahan pasar, konsumen, dan juga bisa melihat momentum menurut saya. Nah itu kalau nggak diasah dengan kuat, pemikiran analytical thinkingnya itu akan repot. Nanti telat jadinya ngebaca pasarnya. Ya kan begitu? Ketinggalan jadinya. Nah, contoh live commerce sekarang. Iya kan? Live commerce sekarang menjadi tren di jam-jaman tertentu, yang mana di sini orang perusahaan juga harus adapt di situ. Karena kalau enggak ya itu tadi kekeh dengan toko offline-nya, kemudian kekeh dengan pelayanan yang buruk juga kan kapan berkembangnya? Kan jadi resiko mungkin ya Pak kalau seperti itu. Belum nanti kalau melihat data dari Google Trend, kemudian belum melihat nanti data dari media sosial engagement-nya berapa, itu bisa jadi evaluasi. Nah itu kan butuh, ya nggak? Butuh analytical thinking yang bagus menurut saya, biar dia bisa forecasting. Oh ke depan ini konsumen, saya pas Ramadan deh yang udah atau akhir tahun, ini konsumen ini maunya apa sih? Iya kan? Sekarang mungkin warna yang ngetren apa? Butuhnya juga apa ya Pak? Itu.
Berarti pintar-pintar dalam menganalisis kebutuhan konsumen gitu ya? Betul, gitu ya. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, seberapa penting kreativitas, komunikasi, dan analisis data dalam dunia pemasaran saat ini? Gitu? Wah, justru itu menurut saya. Penting banget ya Pak kayaknya. Salah satu yang menurut saya tuh aspek khususnya. Yang tadi kan saya aspek umum kan tadi ya lebih ke apa soft skill lah ya. Nah kalau itu benar-benar ke dirinya sendiri, maksudnya ke keterampilan yang wajib menurut saya. Kenapa ya? Karena kalau nggak kreatif tadi ya, terus kemudian nggak kritis dan sebagainya, bagaimana mau membaca kebutuhan pasar? Ya kan begitu. Ya akan susah nanti dia orang brand Toyota udah bikin Avanza hybrid misalnya kan, yang ini kita masih begitu-begitu aja. Stuck. Nah, akhirnya karena lambat membaca itu, karena lambat kenapa? Ya karena tadi maybe kurang begitu kreatif atau maybe kurang begitu analytical sehingga akan menimbulkan atau nggak bisa membaca data ya. Itu kan data itu kan sebenarnya punya pola. Iya kan? Kita bisa melihat sederhananya dari penjualan. Ada produk launching baru di tahapan PLC, product life cycle, introduction, ya kan? Kalau diterima dia kan growth, ya kan? Terlihat dari jumlah penjualan yang meningkat, piecesnya tuh meningkat. Nah kalau turun kan harus evaluasi dia, bisa ngebaca data penjualan turun katakanlah, kemudian dianalisis kenapa ya ini berubah. Nah ini kan yang maksud saya. Ini sebenarnya core datanya. Kalau misalnya software, nah itu bisa lah kita ikut pelatihan. Tapi aspek critical thinking, analytical thinking, ngebaca data ini yang menurut saya sangat-sangat penting gitu. Harus diasah juga ya Pak? Betul. Nah mungkin kan di zaman sekarang gitu ya Pak, kan udah mulai ke digital gitu ya Pak. Nah, mungkin bagaimana sih perkembangan digital ini tuh mempengaruhi strategi pemasaran saat ini? Betul. Ini kita bisa bilang kita breakdown kedua ya, ATL sama BTL, above the line sama below the line. Nah, kalau ini digital berarti kan masuknya ke below the line. Jadi aspek komunikasi yang dia tuh fokusnya di engagement lah. Nah, dalam konteks ini memang kelebihannya digital marketing itu dia bisa meningkatkan atau memperkuat engagement dengan konsumennya, ya kan? Ada like, comment, subscribe dan sebagainya lah ya, reach-nya berapa dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, seberapa penting tadi ya? Nah, strategi pemasaran. Betul, menurut saya berprinsip ya, teman-teman, itu saya tidak mau mengkotak-kotakan. Contoh gini, fokus digital marketing, tapi tidak di non digital marketing misalnya atau tradisional. Kenapa? Karena kita lihat aja dari aspek misalnya sekarang deh ya, nanti saya akan kasih konklusi. Orang cenderung memang bisa beli di live commerce, bisa di e-commerce, di Instagram dan sebagainya, tapi kan miss-nya itu apa? Miss-nya adalah kedekatan dengan brand, kedekatan dengan layanan yang diberikan oleh brand. Iya kan? Karena kan kita terbatas di dunia maya. Iya kan? Nah, artinya apa? Ketika kita ngomongin digital marketing, bagi saya itu sangat penting. Sungguh sangat penting. Karena tadi kelebihannya adalah engagementnya tinggi dan bisa menjangkau juga seluruh Indonesia dengan budget yang lebih murah. Tetapi maksud saya juga jangan dikesampingkan yang non digitalnya. Karena tadi kamu ke restoran, ya. Sometimes mungkin kamu memesan makanannya, tapi kan ketika kamu sama keluarga, sama pasangan, kan kamu butuh vibes-nya kan, butuh environment-nya. Di situ kamu berhadapan langsung dengan jasa, nggak? Bagaimana dilayani, bagaimana satpam membuka pintu, misalnya senyum, salam, sapa. Nah, poin saya adalah kesimpulannya sangat penting digital marketing, tapi juga non digital marketing juga penting. Karena tadi bagaimanapun kita manusia. Yang mana manusia ini membutuhkan bisa dibilang ya kayak manusia lah. Coba kasarnya gini deh, teman-teman teleponan terus sama orang tua 10 tahun, betah nggak? Video call aja, iya nggak? Iya. Kan beda dengan kalian ketemu dengan orang tua. Betul. Vibes-nya tuh beda ya Pak? Nah, itu.
Berarti mungkin harus seimbang aja mungkin ya Pak. Betul. Antara di strategi digital sama di apa? Non-digitalnya. Non-digitalnya. Nah, makanya nanti ada istilah juga tuh brick and mortar. Jadi atau omnichannel. Ya. Punya toko, punya website, tapi juga punya toko offline. Nanti juga muncul istilah gitu. Purchase online, pick up in the store. Jadi belinya online tapi pick up-nya di toko. Kayak di handphone misalnya. Karena tadi kita kadang sebagai manusia tuh butuh sentuhan manusia juga, ya kan, ngobrol langsung, ya kan, itu kan lebih manusiawi, gitu ya. Oke, jadi menurut Bapak ini tantangan terbesar di bidang pemasaran di era media sosial ini apa Pak? Oke, karena saya pikir ini kita kampus Islam ya, tentunya tantangan besarnya adalah aspek etika. Aspek kejujuran, mungkin terlihat klise, mungkin ya, tapi kan sebenarnya ketika kita ngomongin di media sosial, pemasaran di digital, ada barrier atau ada panduan lah ya, atau kerangkeng yang harus kita sama-sama sepakati atau kita ikuti, yaitu tadi agama. Kenapa teman-teman? Sebagai contoh deh, ya. Ketika kamu memposting atau mempromosikan sesuatu, ya kan? Maybe satu bolongan jarum di baju nggak akan ketahuan, iya kan? Iya kan? Nggak akan kelihatan gitu ya Pak? Nggak akan kelihatan. Kamu bisa kirim itu memang ke pengunjung, apalagi pengunjungnya nggak tahu toko kamu, nggak tahu nomor telepon, iya kan? Cuman kan pertanyaan saya, ketika kita mau sustainability, kita mau long term, ya, nilai perusahaan itu harus jangka panjang kan, bahkan ribuan tahun, ratusan tahun. Ketika itu tidak dijalankan dengan aspek-aspek etika, aspek-aspek lingkungan, agama, itu nanti akan cenderung cepat redupnya, cepat bangkrutnya lah kurang lebih. Nah, ketika kita membahas itu, tentunya gini maksud saya, poinnya tuh gini, jangan terlalu fokus kita analytical data di medsos. Memang bagus dan menarik, ada toolsnya kan, iya kan, itu memang menarik. Nanti di lab pemasaran diajarin tuh biasanya, bikin website dan sebagainya. Cuman juga jangan lupa nih aspek yang etika tadi, sustainability, environment. Karena kalau enggak, saya pikir tidak akan long lasting bisnis. Gitu ya. Jadi poinnya adalah integrasi lah antara keilmuan dunia dengan agama kita. Gitu. Mungkin Pak untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait prospek kedepannya nih Pak. Jadi lulusan manajemen pemasaran ini tuh biasanya berkarirnya di bidang apa nih Pak? Dan peluang kerjanya seperti apa? Apakah luas atau gimana gitu buat kedepannya? Very good. Tentunya ini kalau bisa by data ya. Kita harus teman-teman juga cek juga ya hasil tracer study misalnya, ataukah mungkin dari kelas kalian gitu ya, mayoritas berkarir di mana ya. Cuman kalaupun kita tidak bisa melihat data itu ya, kita bisa melihat dari aspek kebermanfaatan sebuah ilmu pemasaran, kan begitu ya? Nah, sehingga kita kaitkan ke prospek. Karena memang idealnya kita ngomong by data nih. Cuman mohon maaf saya pribadi kurang begitu paham ya, atau belum ngerti banget hasil tracer study-nya kan begitu. Apalagi spesifik nih konsentrasi pemasaran, dia itu kerja di mana nih, SDM di mana? Karena lebih seperti itu ya. Nah, kalaupun saya nggak tahu, saya akan menjawab berdasarkan akal sehat saja, yaitu ataukah mungkin pengalaman. Pertama, tentunya prospeknya yang paling pas atau yang paling ideal ya bisa dibilang ya, itu bisa menjadi pengusaha dan juga menjadi pebisnis ataukah mungkin peneliti, akademisi. Kenapa? Karena semuanya ini menurut saya, kalau contoh pebisnis, dia punya produk bagus, kalau nggak dikenal kan susah, sehingga butuh kan orang pemasaran. Kemudian contoh lagi yang tadi akademisi, kita butuh riset yang kuat ya untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan atau kepada pemerintah, kan begitu. Kemudian kita ambil lagi yang aspek profesional di pekerja lah, atau profesional karyawan di sebuah perusahaan. Saya pikir tidak ada perusahaan yang tidak ada public relation design marketing, kan begitu. Nah, sehingga ketika kita ngomongin prospek, menurut saya ini sangat terbuka lebar
sangat terbuka luas buat teman-teman mahasiswa untuk explore. Kembali lagi, teman-teman, prinsip saya adalah coba temukan dulu passion dari diri kalian tuh mau seperti apa sih, kan begitu? Karena kalau kamu ngerjain sesuatu dengan hati, dengan passion, itu akan beda hasilnya memang. Ya, jadi secara umum prospeknya sangat terbuka, baik itu secara profesional atau kamu jadi peneliti juga bisa, atau nanti juga mau pengusaha, gitu ya. Jadi sangat luas ya Pak untuk prospek kedepannya. Betul. Nah mungkin Bapak bisa share kepada kita semua gitu ya Pak, apa sih insight yang menarik yang bisa Bapak ceritakan kepada sobat manajemen, jadi yang belum berkecimpung di konsentrasi manajemen pemasaran ini? Oke. Yang bisa saya share di sini ya teman-teman, insight pentingnya itu adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kita ambil contoh yang sering saya di kelas ya. Kemarin aja kita ngebahas strateginya brand, namanya adalah sebentar, bukan selain yang tinggi kan Hermes ya, Hermes sama Louis Vuitton. Tas satu lagi apa ya? Channel ya? Gucci Channel. Channel tuh, kalau nggak salah Channel deh. Ya, mungkin teman-teman di rumah saya bisa cross check lagi ya. Di kasus itu ya kita ngebahas bagaimana strategi brand tas tadi ya itu untuk bisa bertahan. Ya, contoh nih ya. Jadi si brand ini katakanlah Chanel tadi ya. Dia itu tadinya itu tersedia di berbagai macam department store. Ya. Di khususnya konteksnya waktu itu di Amerika Utara sama Eropa lah. Ternyata setelah dianalisis ya, akhirnya nilai dari luxury goods-nya itu kurang karena tersedia di banyak tempat. Ya kan? Coba kamu beli Ferrari, beli Rolex misalnya, kan nggak di semua mall. Kurang eksklusif mungkin. Makanya kita masuk ke materi distribusi, ada selektif dan juga eksklusif. Ya, kalau eksklusif itu sangat spesifik dia. Kita hanya bisa beli di satu tempat di satu negara misalnya. Kalau selektif itu di berbagai di tempat-tempat tertentu. Nah, si brand ini dia pakai strategi selektif. Kenapa? Karena kalau brand tadi ditaruh atau di tanda kutip di showing di department store, kan dia nggak bisa ngontrol. Nanti kalau department store ngasih diskon akhir tahun nih misalnya, iya kan? Kan terserah department store-nya. Ya nggak? Akhirnya dari situ si brand ini dia akhirnya mengurangi sekitar 250 store, ditarik tuh produknya. Ya kan? Dan akhirnya focusing di retail resmi punya si brand ini. Dan kerjasama sama Selena Gomez ya untuk mempromosikan dan memposting produknya dia. Nah ini kan sangat menarik. Poinnya adalah ilmu pemasaran yang saya bahas tadi itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan real gitu. Dan kita tuh case by case kita analisis. Gitulah kurang lebih. Jadi insight itu kesimpulannya adalah saya ingin menunjukkan bahwa ilmu pemasaran itu sangat up to date dan sering dipakai oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak. Bukan pertanyaan sih, lebih ke pesan Bapak untuk mahasiswa yang masih ragu dalam memilih konsentrasi manajemen pemasaran ini. Waduh, ini. Tentunya yang pertama teman-teman, saya selalu menyampaikan di tahun-tahun sebelumnya, yang pertama adalah kalian harus punya pemikiran kritis, analitis. Artinya apa? Jangan mudah percaya dengan kakak kelas, dengan dosen, dengan rekan mahasiswa. Artinya apa? Untuk diskusi silahkan. Tapi ketika contoh nih, kamu masuk konsentrasi ini aja, ini gitu. Itu ditampung dulu aja. Kan begitu? Terus compare dengan pendapat yang lain. Ya kan? Itu yang pertama. Artinya kamu harus punya pemikiran kritis. Yang kedua, cek passion kalian. Kamu tuh minatnya tuh di bidang apa sih? Apakah kamu seneng ngurusin uang? Ya, harus masuk, kas keluar, hitung-hitungan misalnya. Menurut saya cocoknya di keuangan. Ya, tapi kalau kamu seneng ngurusin bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang gitu ya, yang tadi saya bilang, itu pemasaran. Tapi kalau kamu seneng yang lain, misalnya ngurusin terkait dengan penggajian, staffing, ya maybe SDM jadi lebih pas. Ya, maksud saya passionnya dicek dulu. Yang ketiga adalah apa?
kamu cek, kamu pastikan kamu mau jadi apa ke depan. Kamu mau berkarir di bidang apa, ya kan? Nah yang terakhir tentunya adalah aspek agama. Artinya ini gongnya, yaitu apa? Istikharah, tanya ke orang tua misalnya. Jadi pada intinya teman-teman tidak ada paksaan, menurut saya loh ya, untuk masuk ke konsentrasi tertentu. Tolong pastikan keputusan kalian itu diambil dengan sebaik mungkin, dengan bijaksana, ya kan, dan juga dengan penuh pertimbangan. Karena once ketika kamu sudah masuk, ya, maybe bisa pindah. Cuman kan kamu akan mengulang lagi mata kuliahnya. Mengulur waktu juga sih, Pak. Betul. Jadi please, ini menjadi momentum yang tepat buat kalian untuk sesekali belajar dalam hidup, mengambil keputusan terbaik, sebaik mungkin. Ini seperti itu. Oke, nah mungkin cukup sekian untuk episode Introgenis kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton Introgenis dari awal sampai akhir. Semoga semua episode yang kita tampilkan ini bisa menjawab kebingungan teman-teman dalam memilih konsentrasi yang ada pada jurusan manajemen ini. Nah mungkin aku ada sedikit kata-kata nih, terinspirasi dari Pak Yuda nih. Tadi sempat menyinggung tentang percaya ya Pak. Jadi orang pertama dan terakhir yang harus percaya itu ya diri kita sendiri, bukan orang tua, apalagi orang lain. Saya Marisa Aulia Raidan dan Yudha Nugraha. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.